kepada 260 juta penduduk Indonesia. Menjadi dewasa, kita dihadapkan dengan banyaknya pilihan, termasuk pekerjaan. Kita membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak jenis pekerjaan yang bergaji tinggi, namun tentu saja memiliki resikonya masing-masing. Apalagi jika suatu pekerjaan membutuhkan keahlian dan pengalaman bertahun-tahun, pasti gaji yang didapat juga akan melimpah. Nah, berikut 3 pekerjaan ekstrim menantang maut namun gajinya super fantastis. Untuk pemirsa yang memiliki fobia ketinggian, jangan coba-coba melakukan pekerjaan yang satu ini, yaitu memburu madu di tebing curam. Mengerikan ya. Pekerjaan ini sangat ekstrim dengan tingkat resiko yang tinggi. Sebab tebing yang ditanjaki pun tingginya tidak main-main pemirsa. Bahkan mereka tidak sedikit yang menaiki tebing tanpa alat bantu apapun, serta bergelantungan mempertaruhkan nyawa di atas jurang. Salah satu negara yang memiliki pemburu madu tebing adalah Nepal. Penduduk melakukan pekerjaan ini secara turun-temurun dan menghabiskan 3 jam untuk memanen madu. Mereka biasa panen 2 kali dalam 1 tahun. Karena lokasi sarang lebah yang curam mengharuskan para pemburu madu di Nepal menggunakan tangga tali dan keranjang untuk mengumpulkan madu. Para pemburu madu ini harus rela bergantungan di ketinggian 200 sampai 500 meter dan harus perlahan menuruni bawah tebing dengan tali. Mereka juga tidak takut dengan resiko gigitan lebah. Malah kebanyakan tidak menggunakan penutup pakaian untuk melindungi diri dari lebah. Untuk mengambil madu, perlu kerjasama tim yang bagus. Satu orang mengambil lebah, maka yang lain akan membakar kayu untuk mengusir lebah keluar dari sarang. Namun, setimpal dengan sulitnya pekerjaan mereka yang berbahaya, keuntungan yang didapat pun tidak sedikit loh. Sebab apa yang mereka lakukan juga menjadi daya tarik wisatawan yang menyambangi daerah yang memiliki pemburu madu tebing. Berikutnya, masih mengenai tebing, ada pekerjaan menantang maut lainnya yaitu pemburu sarang walet. Burung walet memiliki habitat alam di dalam goa atau celah besar di tebing batu. Maka tak heran jika sarang burung walet ditemukan di dalam goa dan banyak orang yang mengincarnya. Butuh perjuangan berat bagi para pemburu untuk mendapatkan sarang burung walet. Karena jalur menuju goa karang tempat sarang walet adalah jalur yang berat. Sama halnya dengan pemburu madu, pemburu sarang walet pun juga merupakan pekerjaan turun-temurun. Para pemburu harus memiliki mental berani karena medan yang dilewati adalah celah tebing batu yang terjal dan sempit. Tapi jangan salah, gaji yang mereka dapatkan setara dengan perjuangan berat yang mereka lewati. Harganya dibanderol untuk 1 kilo sarang burung walet pun sekitar 40,5 juta rupiah loh. Wow, tapi bagaimana pemirsa? Tertarik menjadi pemburu sarang burung walet? Terakhir, ada penyelam komersil profesional. Untuk Anda yang memiliki kemampuan menyelam hingga ratusan meter di bawah laut, sepertinya harus mencoba pekerjaan satu ini nih. Penyelam komersil ini dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti marine archaeologist, marine biologist, aquarium keeper, dan police diver. Biasanya, para penyelam komersil ini harus mampu menyelesaikan pekerjaan mereka yang berada di dalam air. Salah satunya untuk melakukan penelitian mengenai peninggalan manusia purba yang lokasinya berada di bawah air. Seperti meneliti bangkai kapal akibat bencana atau perang, bangkai pesawat jatuh, hingga kota kuno yang terkubur air laut. Biasanya para penyelam komersil mampu mengantongi upah sebesar $66.000 Amerika per tahunnya. Atau ada juga yang mampu mengantongi upah mencapai $600.000 per jam tergantung berapa lama berada di bawah air. Namun tentu saja resikonya tinggi dan menanggung berbagai konsekuensi berbahaya yang terjadi. Ada yang tertarik? Itulah tadi deretan informasi mengenai pekerjaan ekstrim menantang maut. Hampir setiap negara pasti memiliki sebuah pasukan militer yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian negaranya. Maka dari itu, banyak sekali negara yang berlomba-lomba memiliki pasukan militer terkuat dibanding pasukan negara lainnya. Bukan hanya dari kekuatan fisiknya saja, bahkan persenjataan yang canggih juga dilengkapi para militer agar bisa mengoptimalkan kekuatannya. Nah, kali ini TOEFL telah merangkum beberapa pasukan elit paling mematikan di dunia.
Yang pertama, the United States Navy SEAL, Sea, Air, and Land. Dibentuk pada tahun 1962 di Amerika Serikat, Navy SEAL ini terkenal karena kemampuannya yang sangat handal di bawah air, kemudian menangani pengintaian khusus, penanggulangan terorisme, penyelamatan sandera, serta perang non-konvensional. Operasi terbaik mereka yang pertama adalah berhasil membunuh Osama bin Laden, yang saat itu Osama sedang ada di markasnya di Pakistan. Serta 3 anggota Navy SEAL juga telah menewaskan 3 perampok Somalia ketika kaptennya sedang disandra. Hebat sekali bukan? Nah, pencapaian ini juga berdasarkan hasil latihan fisik yang berat loh. Lihat saja, mereka harus push up minimal 42 kali dalam 2 menit, 52 sit up dalam 2 menit, dan berlari sejauh 1,5 mil dalam 11 menit. Dan ini hanya bentuk pemanasan saja sebelum latihan dimulai. Nah, mengerikan ya, tim ini juga dikarenakan adanya persenjataan dan teknologi canggih tentunya. Yang kedua, Alpha Group. Sebuah pasukan yang dibentuk di Rusia pada tahun 1974. Alpha Group adalah satuan khusus anti-terorisme dari Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB. Mereka terkenal karena kebrutalannya dalam menjatuhkan lawan. Salah satu operasi yang terkenal adalah krisis penyelamatan sandera sekolah Beslan tahun 2004, di mana 1.200 sandera ditahan oleh separatis Chechnya, yang kemudian berhasil membunuh 31 teroris. Walaupun operasi ini berjalan baik, namun sayang ada sekitar 350 warga sipil yang tewas dalam kejadian tersebut. Yang ketiga, Black Storks. Pasukan khusus Pakistan ini adalah salah satu pasukan khusus yang terbaik di dunia. Special Service Group atau SSG melakukan operasi tempur yang dipersenjatai dengan serius, meluncurkan peperangan non-konvensional, sabotase, pengumpulan intelijen, pertempuran jarak dekat, dan spionase. Nah, untuk menjadi bagian dari pasukan ini, seseorang harus menyelesaikan beberapa pelatihan, termasuk berbaris bergerak sejauh 36 mil dalam 12 jam, dan berlari sejauh 5 mil dalam 50 menit dengan membawa perlengkapan penuh. Operasi yang paling terkenal adalah kehebatannya dalam keterlibatan Perang India-Pakistan yang bersejarah, serta Uni Soviet Afghanistan yang juga bersejarah. Selama pembajakan Pan AM Flight 73 yang terkenal, pasukan ini menunjukkan keberanian, menyelamatkan penumpang dan meminimalkan kerusakan. Keren banget kan pemirsa? Nah, yang terakhir ada Kopassus. Siapa yang tidak kenal dengan pasukan yang mematikan satu ini? Pasukan khusus Indonesia yang dibentuk pada tahun 1952, Kopassus melakukan banyak operasi dan misi khusus seperti aksi langsung, perang non-konvensional, kontra pemberontakan, kontra terorisme, pengumpulan intelijen, dan sabotase. Nah, operasi yang paling terkenal yaitu terjadi pada tahun 1981, di mana sebuah kelompok ekstremis Islam membajak pesawat Garuda penerbangan 206. Setelah pesawat mendarat, Komando Kopassus langsung melaksanakan operasi cepat, dan dalam kejadian itu Kopassus berhasil menewaskan 3 pembajak dan membebaskan 50 penumpang. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa pasukan elit khusus di berbagai negara yang mematikan. Nah, kalau kalian paling suka sama pasukan khusus mana nih? Semoga kalian semua terhibur ya dengan informasi tadi. Pemirsa, ide-ide kreatif memang seringkali datang dari hal-hal dan waktu yang tidak terduga. Di era teknologi seperti ini, manusia memang dituntut untuk kreatif untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Bahkan tidak jarang, hal-hal kreatif yang dibuat kadang tidak akan pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Seperti deretan inovasi unik dan kreatif yang satu ini nih pemirsa. Berikut ini, Top Files telah merangkum deretan inovasi unik dan kreatif hanya untuk Anda.
Tentu kita semua akan selalu ingat dengan aksi ikonik dari komedian yang satu ini. Dalam salah satu adegannya, terlihat Mr. Bean yang mengendarai mobil melalui sebuah sofa yang diletakkan di atas mobilnya. Sehingga seakan-akan dia mengendarai sebuah sofa yang dapat berjalan seperti inovasi unik dan kreatif yang satu ini. Jika bosan berkendara dengan menggunakan mobil, mungkin kita dapat mencoba mengendarai sofa bermesin motor. Dengan menaiki motor sofa, maka dapat merasakan sensasi berkendara sambil menikmati pemandangan dan angin yang bertiup dari arah berlawanan. Kecepatannya juga tidak main-main loh pemirsa. Bahkan dalam salah satu uji coba di Swedia, motor sofa buatan Glenn Suter mencapai kecepatan hingga 162 km per jam, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang motor sofa milik Marek Turowski asal Inggris yang mencapai kecepatan 148 km per jam. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba? Sebuah sepeda motor yang berguna untuk mobilitas ternyata mempunyai fungsi lain yang tidak pernah diduga-duga. Seperti aksi seorang petani jagung ini yang menggunakan ban sepeda motor untuk memotong jagung. Hal ini bermula saat mesin yang biasa digunakan untuk memotong jagung ternyata belum tiba. Alhasil pria ini tidak kehabisan akal dan akhirnya menggunakan ban sepeda motor miliknya sebagai alat untuk memotong jagung. Caranya mudah kok dan bisa menggunakan sepeda motor dengan jenis dan tipe apapun. Cukup dengan membuat motor berdiri dengan standar 2, lalu nyalakan mesin dan biarkan ban motor berputar, yang berfungsi sebagai alat pemotong jagung tersebut. Tidak usah takut ya pemirsa, biasanya jagung yang dipotong menggunakan ban sepeda motor bukan digunakan untuk dikonsumsi manusia, melainkan untuk dikonsumsi ternak. Jika mendengar kata limousine, maka yang terlintas di pikiran pasti adalah mobil mewah dan elegan yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang kalangan atas karena harganya yang sangat mahal. Yang membedakan limousine dengan mobil-mobil pada umumnya adalah bentuk yang sangat mencolok. Dengan ukuran bodi mobil yang sangat panjang dan biasanya dapat menampung lebih dari 8 orang dengan kondisi di dalam mobil yang sangat mewah dan nyaman. Tidak berbeda jauh dengan inovasi motor limousine yang satu ini, motor limousine memang dibuat khusus untuk dapat merasakan sensasi menaiki motor lebih dari 2 orang. Wah, ada-ada saja ya pemirsa. Nah pemirsa, itulah deretan inovasi unik dan kreatif versi Top Files. Semoga kamu terhibur ya. Bumi memang memiliki sejarah perkembangan zaman yang panjang. Namun di balik sejarah perkembangan zaman di bumi, ada sebuah tempat di mana yang kini dianggap tempat yang biasa saja. Namun ternyata tempat itu merupakan tempat paling berbahaya dalam sepanjang sejarah di bumi. Baru-baru ini, para ahli paleontologi menemukan sejumlah bukti bahwa Gurun Sahara yang terletak di benua Afrika merupakan tempat paling berbahaya di bumi di masa purba. Gurun Sahara pertengahan zaman kapur, tempat ini mula muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu di area yang sekarang menjadi Afrika Utara. Dulu benua ini sangat berlainan dan cuacanya sangat ekstrim. Badai dahsyat sudah biasa terjadi dan suhunya sangat fluktuatif. Lalu permukaan laut mulai naik, airnya membanjiri wilayah Kem-Kem dan membentang dari Aljazair dan Maroko pada zaman sekarang. Nah, jutaan tahun kemudian, tabrakan asteroid, erupsi gunung berapi, dan bencana alam lain memusnahkan areanya hingga memicu dinosaurus punah. Banyak orang mungkin akan menganggap Sahara sebagai tempat yang paling gak ramah di dunia. Tapi saat masih ada pohon dan sungai, tempat ini justru lebih membahayakan. Sungai raksasa yang terkenal ini merupakan sistem sungai besar yang membentang dari Mesir sampai Maroko di zaman sekarang. Tanahnya datar dan tidak banyak ditumbuhi vegetasi, tapi di situ terdapat kehidupan. Lebih tepatnya, kehidupan yang mencekam. Hal ini terungkap berdasarkan penelitian bebatuan di wilayah perbatasan antara Maroko dan Aljazair yang disebut sebagai Kem-Kem Group. Lokasi itu sebagaimana dikutip dari IFL Science, menyimpan begitu banyak formasi batuan yang menyimpan sejarah bumi puluhan juta tahun silam. Termasuk begitu banyaknya karnivora raksasa yang ditemukan di tempat-tempat tersebut dibuktikan dalam catatan fosil.
Studi yang diterbitkan dalam jurnal Zookis tersebut menyimpulkan bahwa sekitar 100 juta tahun lalu, gurun Sahara dipenuhi berbagai spesies hewan air dan darat. Beberapa fosil yang ditemukan di Camp Group termasuk 3 dinosaurus predator terbesar yang pernah ada. 2 dari 3 dinosaurus itu adalah Carcharodontosaurus yang memiliki panjangnya tubuh lebih dari 8 meter dan memiliki gigi tajam laksana gergaji sepanjang 20 cm. Juga Deltadromeus sepanjang 8 meter yang merupakan keluarga raptor. Ada juga reptil terbang seperti Pterosaurus dan predator yang mirip buaya modern. Ada juga ikan hiu gergaji air tawar bernama Onchopristis dengan gigi tajam mengerikan seperti belati berduri. Bayangkan, sebuah tempat di mana binatang berukuran raksasa bergentayangan di daratannya memangsa ikan berukuran raksasa. Di masa itu, tempat ini dihuni ikan berukuran raksasa, termasuk coelacanth dan salamander. Coelacanth purba kemungkinan berukuran 4 hingga 5 kali lebih besar daripada sekarang. Penelitian ini juga menyimpulkan di masa itu, keanekaragaman kawasan Afrika Utara jauh lebih tinggi dibandingkan tempat lain di benua tersebut. Ini bisa dibilang tempat paling berbahaya dalam sejarah planet bumi. Sungguh sangat berbahaya pemirsa. Nah pemirsa, bagaimana gurun Sahara pada masa itu? Menyeramkan bukan? Kira-kira ada tidak ya yang ingin menjadi seorang time travel dan mencoba hidup di zaman tersebut? Kayaknya kalau pindah ke zaman itu bukannya mendapatkan catatan sejarah, tapi malah menjadi mangsa bagi para predator besar di sana. Oke, kalau begitu semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua ya.